Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Bobi Agustian, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah Jaringan Komputer pertemuan 17 dengan tema implementasi jaringan. Setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami mengenai perencanaan operasional, kemudian mengenai perencanaan administratif, dan mengetahui cara pengamanan jaringan. Yang pertama adalah memahami perencanaan operasional. Operasional merujuk pada kegiatan pengelolaan atau pemeliharaan jaringan untuk keberlangsungan organisasi dan jaringan itu sendiri. Kegiatan itu diantaranya adalah memasang dan mengkonfigurasi perangkat, upgrade software, pemeliharaan performa, melakukan backup dan clean up, juga menjaga keamanan jaringan. Dalam melakukan perencanaan operasional, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah diantaranya yang pertama yaitu perangkat apa saja yang akan digunakan dalam jaringan, kemudian software apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana cara update software tersebut. Kemudian kapan dan bagaimana akan melakukan backup. Lalu selanjutnya menentukan prosedur jika terjadi kondisi darurat. Dan yang terakhir adalah keamanan. Yang pertama yaitu encoding. Sinyal merambat melalui jaringan fisik agar data bisa dikirim melalui jaringan tersebut. Perangkat pengirim perlu mengencode data biner menjadi sinyal, baru kemudian di-encode kembali oleh perangkat penerima. Cara paling sederhana adalah memetakan setiap data biner 1 menjadi sinyal tinggi dan biner kosong menjadi sinyal rendah. Inilah yang digunakan oleh skema encoding non-return zero atau NRZ. Ya, bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Berikutnya adalah framing. Dalam jaringan dengan paket switching, perangkat saling bertukar blok data atau disebut frame di level ini. Bukan aliran data bit, network adapter yang memungkinkan ini terjadi. Tantangan yang dihadapi oleh adapter adalah mengenali kumpulan bit. Bit mana yang membentuk satu frame. Dengan kata lain, di mana letak awal dan akhir dari frame. Ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Di antaranya adalah byte oriented protocol atau BT-Sync ya. PPP, DDCMP, Bit Oriented Protocol atau HDLC, dan Clock Based Framing atau SONET. Kemudian selanjutnya adalah error detection. Mendeteksi kesalahan hanya sebagian dari permasalahan. Sebagiannya lagi adalah mengkoreksi kesalahan tersebut. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk mengkoreksi kesalahan. Yang pertama adalah memberitahu pengirim bahwa pesannya korup agar pengirim mengirim kembali pesannya. Yang kedua adalah merekonstruksi pesan yang benar meski sudah korup. Ada beberapa algoritma pendeteksi kesalahan yang bisa melakukannya. Transmisi adalah Cyclic Redundancy Check atau CRC. Selanjutnya adalah Reliable Transmission. Maksud dari Reliable Transmission adalah transmisi data yang reliable, yaitu paket data yang datang sesuai dengan urutan pada saat dikirimkan. Walaupun deteksi kesalahan bisa mengkoreksi beberapa kesalahan yang mungkin terlalu parah untuk dikoreksi. Akibatnya, frame yang korup harus dibuang. Untuk mencapai transmisi data yang reliable biasanya dilakukan menggunakan kombinasi dari 2 mekanisme dasar, yaitu acknowledgement dan timeout. Acknowledgement adalah sebuah frame control yang dikirim oleh protokol kembali ke pengirimnya, yang menyertakan bahwa frame sebelumnya sudah diterima dengan sempurna. Frame control yang dimaksud adalah header tanpa data. Jika pengirim tidak mendapat acknowledgement dalam kurun waktu tertentu, dia akan mengirim lagi data yang sama.
Aksi menunggu dalam waktu tertentu ini disebut sebagai timeout. Yang kedua adalah memahami perencanaan administratif. Adanya administrasi di sini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasional jaringan, merencanakan pembagian hak akses dan wewenang dari tiap pengguna di dalam jaringan. Sementara di sisi teknisi dalam jaringan, untuk memudahkan penambahan perangkat baru di dalam jaringan, diperlukan pengaturan alamat IP otomatis. Mengkonfigurasi alamat IP secara manual memang memungkinkan, tetapi apabila dalam satu jaringan terdapat banyak perangkat yang perlu alamat IP, tentunya akan merepotkan. Jadi untuk itu dibutuhkan konfigurasi otomatis yang memberi alamat IP pada setiap perangkat. Konfigurasi ini dikenal sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Ya. Selanjutnya adalah DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP memerlukan adanya server DHCP yang menyediakan informasi konfigurasi untuk setiap host. Server ini menyimpan alamat IP mana saja yang sudah terpakai dan yang belum terpakai atau masih tersedia. Ketika perangkat baru dinyalakan, dia akan mengirimkan pesan DHCP discover ke alamat IP khusus atau 255.255.255.255 yang merupakan alamat IP broadcast. Server DHCP kemudian menerima pesan tersebut dan merespon dengan mengirim DHCP over berisikan alamat IP yang bisa digunakan. Perangkat penerima kemudian menerima pesan tersebut dan membalas dengan pesan DHCP request, mengkonfirmasi bahwa perangkat siap menerima IP yang ditawarkan. Setelah menerima pesan tersebut, server akan menandai alamat IP sebagai sudah ditetapkan ke perangkat penerima dan mengirim pesan DCPAC sebagai acknowledgement atau konfirmasi beserta informasi lain yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah kontrol kemacetan dan pengaturan sumber daya. Pengaturan sumber daya adalah proses di mana dalam jaringan berusaha memenuhi tingginya kebutuhan dari aplikasi untuk sumber daya jaringan, utamanya bandwidth dan buffer space di router atau switch. Terlalu banyak data paket yang berada di jaringan akan menyebabkan delay dan loss yang kemudian menurunkan perform jaringan tersebut. Situasi ini disebut sebagai kemacetan atau congestion. Kontrol kemacetan adalah usaha yang dilakukan perangkat di jaringan untuk mencegah atau mengulangi kondisi overload. Ya, seringkali mekanisme kontrol kemacetan memiliki aspek kesemarataan, yaitu membagi rata masalah yang ada di kesemua pengguna. Itu sebabnya tak jarang kita lihat beberapa kontrol kemacetan juga memiliki semacam pengaturan sumber daya di dalamnya. Yang ketiga adalah mengetahui cara pengamanan jaringan. Keamanan adalah topik yang luas. Yang paling sederhananya, keamanan mencangkup beberapa hal seperti memastikan orang tidak bisa membaca atau bahkan mengubah pesan yang ditunjukkan ke orang lain. Juga memastikan tidak ada yang bisa mengakses layanan jarak jauh jika tidak memiliki hak. Keamanan jaringan mencangkup confidentiality, integrity, authentication, dan availability of information. Yang pertama adalah kriptografi. Kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tulisan rahasia. Pengguna istilah kriptografi saat ini merujuk ke ilmu dan seni mengubah pesan menjadi aman. Kriptografi modern melibatkan 3 mekanisme yang berbeda, yakni symmetric key achievement dan juga symmetric key achievement dan hashing. Enkripsi mengubah pesan sedemikian rupa sehingga jadi tidak terbaca oleh pihak manapun yang tidak tahu cara mengembalikan perubahan tersebut. Ya, prosesnya bisa dilihat di gambar di mana pesan di enkripsi menggunakan enkripsi key, kemudian dikirim melalui jaringan yang insecure atau yang tidak aman. Tapi karena sudah dienkripsi, maka data tersebut tetap aman, asalkan ya, penerima pesan mempunyai decryption key-nya untuk membuka pesan tersebut.
Kemudian yang kedua adalah firewall. Firewall adalah sistem yang umumnya terletak pada suatu titik konektivitas di antara situs. Dia melindungi dan jaringan yang lainnya. Standarnya firewall memblok traffic kecuali traffic tersebut diperbolehkan secara khusus untuk lewat atau masuk. Ya, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan ke-17. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.